Putra. Bergabung ya Putra. Waalaikumsalam. Abits. Waalaikumsalam. Abit kelas mana? Siza. Ana Kuswati. Ana sudah bergabung. Tidak menepati janji namanya orang munafik. Idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkarinya, itu tanda-tanda orang munafik. Ya, termasuk kategori orang munafik, orang yang mengingkari janji itu. Ridho IPS 2 sudah hadir? Ridho? Rizky sudah bergabung. Oh, Putra itu Miko ya? Oh, Miko IPS 2 ya. Coba IPS 2 di yang lain di kontak-kontak lagi, Miko yang lainnya di kontak-kontak. Wajib hadir IPS 2. Makanya kalau berjanji khawatir ada hal-hal yang di luar dugaan kita, ya kita bilang insya Allah saya hadir, tapi dengan niat mau hadir, kemudian dibilang insya Allah. Ya, tidak terlalu salah kalau dengan bilang insya Allah. Ya, Bunga sudah hadir, Agis selalu hadir, Tutor Bennett kontak. Sekarang hari Jumat, besok kan nggak belajar ya, bisa leluasa. Ya, Agis kapan tuh? Ke rumah aja tuh sama itu siapa? Bang Jamal. Kan dekat kan di Besar ya. Putri hadir, ya Putri. Putri kelas mana nih Put? Bapaknya udah pulang waktu Rabu. Pulang ke mana ini? Pulang kemana lagi? Putri 11 sudah hadir. Putri 11 yang lain tolong dibagikan itunya, live-nya. Oh, itu. Ya, ada yang apa? Di mana itu waktu ya, ada yang katanya ada yang assalamualaikum gitu ya. Udah turun ke ini ke bawah, buka pintu kok udah nggak ada, mungkin udah jauh perginya itu ya. Oh. Ananda sepertiga sudah hadir. Coba tuh besok besok hari Sabtu ya, malam Minggu, ya udah habis maghrib atau nanti anak-anak ngaji bisa di itu dulu. Ananda 13 sudah hadir.
Anin sudah hadir. Terima kasih ada yang sudah ngirim bunga mawarnya. Siapa tuh Starov itu siapa? Starov hukum pacaran apa-apa ya. Udah jelas atau pacaran hukumnya adalah haram, tidak lagi ada perdebatan di kalangan ulama. Itu mah udah pasti haramnya. Sudah pasti haramnya pacaran itu karena tadi ada aktivitas kholwah berdua-duaan ya. Itu dalam Islam kholwah itu berdua-duaan itu kan hukumnya haram, ada sentuhan tangan, saling memandang itu haram dan lain sebagainya. Boleh jadi lebih dari itu bisa terjadi ya. Starot ya, siapa itu, kelas mana? Terima kasih kiriman mawarnya. Miko sering ingkar janji, benar nggak Miko? Enggak lah, mungkin enggak. Pak, apa hukumnya jika anak kecil yang suka azan dan fasih tadi belum balik? Oh, azan boleh anak kecil, tidak mensyaratkan sudah balik azan itu. Ya, boleh-boleh saja. Tidak harus balik, anak kecil boleh azan. Mungkin beda dengan imam sholat ya, itu ada. Kalau hanya azan itu boleh. Jahwa. Coba yang sudah bergabung di teman-temannya di kontak. Sudah lama kita nggak bertemu di acara kajian malam ya. Agak sudah lama, beberapa hari, beberapa malam libur. Miko cuma bisa make Hero Martis di Mobile Legend. Aduh, saya kurang paham tuh ML itu. Hukumnya minjam uang buat makanan ya boleh ya. Boleh. Yang penting dibayar aja, itu yang paling pokok itu. Kalau minjem segera dibayar kalau sudah ada uang, jangan ditahan-tahan dulu. Segerakan kalau sudah ada uangnya itu. Ya, baru live nih. Malam sebelumnya kondisi kurang fit, kurang sehat. Seminggu tuh berapa itu. Dan juga seminggu yang lalu disibuk dengan ngoreksi ulangan mites. Ngoreksi berapa itu? Esai semua kan itu. Waduh, kepala puyeng. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan membahas kembali tentang agresi militer di Gaza ya. Jadi malam hari ini kita akan kembali untuk membahas tentang kasus di Gaza sebagai bentuk satu upaya kita untuk melakukan pembelaan, membantu mereka walaupun hanya dalam batas tertentu ya. Kita ingin membicarakan lebih detail lagi apa yang mesti kita lakukan gitu kan. Karena mereka itu saudara kita ya, saudara seakidah. Walaupun beda negara, beda benua ya, tetap itu saudara kita yang satu akidah. Ya, waalaikumsalam. Siapa ini? Sekarang sudah pukul 20:40 ya. Kita coba untuk mulai dan
para siswa SMA 4, jangan dulu pergi. Setelah masuk kita bergabung dulu beberapa menit ke depan. Kita ngobrol dulu, jangan pergi kemana-mana dulu. Kita ngobrol sampai dengan jam 21.30. Paling cuma 40 menit lah kita ngobrol ya. Nah. Ini Abil ya, sudah bergabung ya Abil ya. Ada MJ, Miftahul Jannah, ada yang sudah gabung nih, Miftahul Jannah. Alumni, ada alumni SMA 4 atau alumni Miftahul Jannah, ada yang sudah bergabung belum? Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung dengan kita, ya kita akan mulai pembicaraan malam hari ini. Ngobrol malam hari ini. Ya, berharap obrolan malam hari ini ada sedikit manfaat ya. Oh, Bilkis Pulus sudah hadir ya. Bilkis, terima kasih sudah bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa SMA 4 kelas 10, 11, 12, juga para siswa dari Miftahul Jannah, dan juga para alumni SMA 4 Universitas Miftahul Jannah, juga rekan-rekan sahabat di mana saja berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, karena sampai hari ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, ya, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan yang paling utama Allah masih memberikan hidayah iman Islam kepada kita, dan nikmat itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kita jaga nikmat iman Islam itu, jangan sampai lepas dari diri kita. Dengan cara kita adalah terus mengkaji Islam dengan baik dan benar. Kita kaji Islam di setiap saat, di setiap waktu, dan kemudian kita pun mengamalkan Islam. Jadi kalau itu kita lakukan, kita terus mengkaji Islam dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan kita pun mengamalkan Islam dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang sebagai panduan uswah kita, ya, gitu. Maka insya Allah nikmat iman Islam ini akan terus kokoh berakar dalam jiwa kita, tidak akan lepas dari diri kita, ya. Jadi kita syukuri nikmat iman Islam dengan mengkaji Islam dengan baik, dan kita amalkan Islam. Hadirin rahimakumullah, baiklah pada malam hari ini obrolan kita, ya, kita ingin kembali membahas kondisi terkini di Palestina, ya, di Gaza. Sungguh suatu kondisi yang sangat-sangat
menyakitkan kita. Walaupun kita jauh, berjarak berapa ribu kilometer dengan saudara kita di sana, dan kita tidak bisa melihat langsung, kalau kita lihat lewat media ya, itu sungguh sangat menyayat hati. Kita kayaknya udah nggak tega lagi melihat pembantaian yang sangat tidak beradab. Itu bukan lagi manusia yang seperti itu. Kalau dia masih manusia ya, para Zionis Yahudi itu, kalau dia masih manusia, dia tidak mungkin berbuat seperti itu ya, gitu. Kita lihat kemarin, beberapa hari kemarin itu, setelah rumah-rumah dibom, dihancurkan dengan kekuatan yang sangat dahsyat, bom-bom besar berkekuatan 1 ton ya, 1000 kilogram, itu bisa menghancurkan gedung dari dasar gedung. Jadi bom-bom besar itu yang setiap hari dijatuhkan ke pemukiman warga Gaza yang sudah setahun lamanya ya, mereka tidak lagi menempati rumah-rumah mereka karena memang sudah rusak, sudah hancur, tidak bisa ditinggali lagi. Jadi hari ini Muslim Gaza itu hari ini mereka tidak punya rumah, sudah hancur. Dan kemudian mereka itu ya sekarang berlindung tinggal di tenda-tenda pengungsian ya. Ketika rumah mereka hancur, rata dengan tanah, tidak lagi bisa ditinggali, maka mereka terpaksa dengan kondisi yang seadanya mengungsi ke tenda-tenda itu. Mereka tinggal dalam tenda-tenda seadanya. Nah, dan sekarang ya, setelah mereka diusir dari tempat tinggalnya, dari rumah-rumah mereka, dan kemudian mereka itu berkumpul di kamp-kamp pengungsian ya, di tenda-tenda pengungsian. Dan ada juga yang ada tinggal di tenda di gedung-gedung sekolah PBB ya. Itu sadisnya di mana? Itu pengungsian itu sekarang dibakar ya. Dibakar itu. Dibakar dan dibom, coba dapat kita bayangkan. Jadi mereka digiring dari rumah tempat tinggal dia, dan mereka berkumpul di kamp-kamp pengungsian. Nah, ketika mereka kumpul, maka mereka membakar pengungsian itu. Bisa dibayangkan ketika pengungsian dibakar. Ya mungkin mirip dengan kambing guling ya. Kambing guling, mereka dibakar hidup-hidup gitu kan, gitu. Sudah mereka itu nggak bisa makan yang normal, makan hanya menunggu bantuan dari kiriman-kiriman dari luar Gaza. Mereka kelaparan, tidak ada obat-obatan, tidak ada air, nggak ada listrik, alat komunikasi mati total karena jaringan terputus. Ketika kondisi begitu, dibakar. Coba. Itu bisa dibayangkan ya. Dibakar. Mereka banyak yang mati karena dibakar itu. Mereka mati gosong. Ya, jadi hari ini kita harus cerita bagaimana dengan kondisi seperti itu. Ya. Dan kita dari di luar Gaza harus berbuat apa? Sangat menyedihkan, sangat mengerikan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa.
kita sebagai rakyat biasa ya tidak bisa ambil sebuah kebijakan, keputusan terkait dengan pembelaan warga Muslim Gaza, misalkan dengan pengiriman pasukan untuk membantu mereka, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya mungkin bisa membantu secara materi, itu pun dalam kondisi yang sangat terbatas. Mungkin yang kita lakukan itu adalah kita banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran, ya, kemenangan bagi orang-orang Gaza, Muslim Gaza, dan Allah hancurkan Israel sehancur-hancurnya. Paling cuma itu saja yang dilakukan hari ini. Ya, jadi tadi ketika kita hanya bisa menyumbang, mengirim bantuan materi, uang, makanan, dan itu pun sangat terbatas. Dan kita pun hanya bisa berdoa kepada Allah, ya, hanya doa yang kita sampaikan. Nah, sementara yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan untuk menghentikan peperangan itu, agresi itu, ya mestinya itu ya dengan melakukan perlawanan, ya, dengan tentara yang terbaik dan senjata yang terbaik. Jadi kalau sekarang kita hanya demo-demo, itu kadang-kadang tidak berpengaruh. Jangankan demo kita, ya PBB saja, ya PBB ratusan negara sudah mengutuk ya dengan keras tindakan Israel, dan juga sudah memutuskan untuk segala lakukan geseran senjata, itu diabaikan, ya, nggak digubris sama tentara Zionis itu, nggak digubris. Jadi setingkat PBB pun, para pemimpin dunia sudah menyatakan untuk melakukan pengadilan kepada pemimpin Israel, ya, dan untuk melakukan gencatan senjata, menghentikan peperangan. Itu malah semakin intensif penyerbuannya ke Gaza itu. Apalagi kita cuma sekedar demo-demo, kayaknya mereka tidak menghiraukan lagi kondisi seperti itu. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, ya, kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Udah setahun berjalan sekarang, ya. Sudah setahun berjalan agresi militer di Gaza, yang korban sudah di atas 42.000 orang. Itu jumlah yang sangat-sangat banyak di era peradaban maju, ya, gitu, di abad sekarang, abad 21 ini, ya, ada satu pembantaian yang sangat masif, dan itu saat sekarang mengarah kepada genosida. Memang itu benar genosida. Setiap hari puluhan orang dibunuh, mungkin 2 tahun bisa jadi sudah habis. Jadi setahun ini yang korban sudah 42.000 orang, yang terluka, luka berat, ringan, itu di atas 100.000 orang. Kemudian yang hilang, tertimbun, reruntuhan itu sekarang di atas 30 ribuan. Korban sekarang sudah sangat banyak. Tapi dunia sekarang tidak bisa bertindak apa-apa. Ya, jadi kita sangat menyayangkan. Mestinya pemimpin dunia Islam itu bergerak semuanya, mengambil sebuah tindakan yang nyata untuk menyelamatkan Muslim Gaza. Ternyata itu sampai sekarang tidak ada aksi-aksi yang serius untuk menghentikan pembantaian di Gaza. Dan juga pemerintah kita sekarang lagi sibuk untuk menghadapi pergantian kepemimpinan nasional, pelantikan presiden baru. Itu pun
terlupakan kayaknya ya, terlupakan. Kita sibuk ngurus politik, sibuk ngurus kekuasaan ya, sehingga saudara kita di sana tidak terperhatikan. Mereka berjuang sendiri, meminta kita, pemimpin dunia Islam itu minta membantu mereka untuk menghentikan itu, ternyata hari ini tidak bisa menghentikan mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, dan kondisi seperti ini ya, kondisi seperti ini ketika pembantaian terus berlangsung dan kemudian negara-negara Islam pun mati kutu, mati gaya, tidak lagi bisa beraksi apa-apa. Ini menandakan ada sebuah masalah dalam kehidupan kaum muslimin ya. Ada sebuah masalah. Masalahnya di mana? Adalah masalah ukhuwah yang harus kita pertanyakan. Kalau kita lihat Al-Qur'an ya, mu'minuna ikhwah, terlepas dari perbedaan negara, perbedaan benua, perbedaan bangsa, tapi kalau akidahnya sama, Tuhannya Allah, Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kitabnya Al-Quran, itu saudara kita. Nah, mestinya dengan saudara kita harus saling membantu, membela. Ada pembelaan, ada bantuan dari kaum muslim yang lain, terutama dengan negara yang berdekatan dengan Palestina, Saudi Arabia, Mesir, ya, Irak, Iran, ya, dan sekarang kasus berikutnya Libanon, ya, Libanon yang membela Palestina, Libanon sekarang menjadi gajah yang kedua. Ya, jadi ketika Hizbullah, ya, pimpinan Nasrullah itu yang udah almarhum, dia syahid. Ketika Hizbullah di Libanon juga menyerang Israel sebagai bentuk pembelaan kepada muslim Gaza, dan sekarang pun mereka digempur juga oleh Israel. Yang korban dari Libanon itu udah lebih dari 2.500. Jadi Israel sekarang sudah menambah jumlah korban manusia. Kalau kemarin hanya bangsa Muslim Gaza, sekarang menambah dengan Muslim Libanon. Mereka langsung menyerang ke pusat Libanon, itu di Beirut. Luar biasa ya. Jadi hari ini negara-negara Islam yang dekat dengan Palestina, Israel yang mencoba-coba untuk membantu Muslim Gaza juga sekarang menjadi objek penyerangan dari Israel. Di pantas negara lain akan takutkan tadi ketika mereka membantu Muslim Gaza, dan nanti akibatnya tadi mereka akan diserang oleh Israel, sehingga menambah ketakutan dari bangsa-bangsa yang lain, Muslim yang lain, ya gitu. Sekali lagi bahwa kita sedang diuji ukhuwah kita hari ini. Benar nggak ukhuwah kita hari ini? Ya, Muslim pemimpin dunia Islam Indonesia di ASEAN, Malaysia, ya, Brunei, ya itu. Kemudian negara-negara Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Irak, Iran, ya, Yordania, Yaman, Aman, terus sampai Libanon dan sebagainya. Kita sedang diuji mana ukhuwah di antara mereka. Kalau benar-benar ukhuwah itu ada, ya mestinya ada
pembelaan, ada bantuan, ya gitu. Jadi itu hal yang sekarang kita sedang diuji dari sisi ukhuwah kita. Benar nggak ukhuwah kita ini? Ya. Terus yang kedua, wahdatul ummah. Apa itu namanya? Persatuan umat Islam itu sedang diuji oleh Allah. Benar nggak ada persatuan umat, wahdatul ummah? Ada nggak? Gitu kan? Itu. Sekarang diuji oleh Allah, benar nggak? Ya gitu. Dan saya berharap ya, mohon kepada Allah juga kepada Muslim, negara-negara Muslim, pemimpinnya mau tergerak, gitu kan? Mau tergerak untuk membantu. Karena kalau mau menunggu habis dulu, ya sudah. Kalau nunggu habis ya sangat-sangat fatal. Dan kemudian yang kedua, rahimakumullah, ini konsep ukhuwah dalam Islam ya. Kata Rasulullah itu dalam satu hadis dikatakan al-mu'minun ya, al-mu'minuna lil mu'minin kal jasadi. Jadi kata Rasulullah dalam satu hadis mengatakan orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Ya, satu tubuh. Nah, ketika tubuh yang satu sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakitnya. Ya, jadi ketika tubuh yang satu sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakitnya itu. Contohnya begini, ketika kaki ini tersandung, ya, terinjak atau kena paku, maka mulut kita kan berteriak kesakitan, air mata pun mengalir, dan kepala itu pening, terus perut mual-mual, kaki bergetar, ya. Jadi ketika kaki itu terinjak luka, ya, tadi injak paku dan sebagainya, dan berdarah-darah si kaki itu, maka organ tubuh yang lain itu bereaksi. Mulutnya berteriak, bilang aduh sakit, kemudian matanya menangis, kepala pusing, perut mual-mual itu. Itu begitu reaksinya yang normal seperti itu. Makanya ketika tadi saudara kita di Gaza dibantai secara sangat biadab, ya, sangat biadab oleh Zionis Yahudi Israel itu, mestinya kita yang di luar Gaza merasakan sakit yang sama. Nah, dengan merasakan sakit yang sama, ada pembelaan, ada rasa ingin membantu mereka. Kita tidak membiarkan mereka. Jadi jangan sampai mereka berjuang sendirian, ya. Kita lihat di media sosial, ada anak yang berteriak, mana muslim itu, ya, mana bantuan muslim lain kepada kami berjuang sendirian, mana muslim di dunia, mana, tolong bantu saya, ya gitu. Jadi anak aja kadang menyaksikan, benar ada sih gitu, mana sih bantuan orang muslim kepada mereka gitu. Jadi ini hadirin sekalian rahimakumullah, kita mesti tadi berpegang teguh kepada hadis Rasulullah, ya. Jadi ketika mukmin yang satu merasakan sakit yang luar biasa, ada masalah yang sangat serius, karena ini menyangkut nyawa manusia, menyangkut tubuh yang sakit, mestinya kita merasakan hal yang sama. Kalau merasakan hal yang sama, kita ingin membantu mereka, ya minimal kita mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka setiap waktu sholat. Ya mungkin itu yang harus kita lakukan.
Itu mungkin harus kita lakukan. Ya mungkin di luar itu ya, tadi saya bilang bahwa kita memang rakyat biasa, muslim biasa, tidak punya power, tidak bisa ngambil sebuah keputusan terkait pengiriman pasukan untuk membantu muslim Gaza. Ya kita hanya bisa berdoa saja. Dan tadi sekali-kali kita mengirimkan bantuan material, uang, makanan, sebagainya. Cuma itu saja. Di luar itu ya agak kesulitan. Ya. Jadi Allah, jadi sekali lagi bahwa dengan peristiwa agresi militer Israel di Gaza itu mendorong kita ya gitu. Allah sedang menguji kita dan mendorong kita untuk ayo kita bangun sebuah ukhuwah. Ya, bangun persatuan umat. Sepertinya sekarang bagaikan anak ayam tidak ada induknya. Ketika anak ayam diganggu, induknya nggak ada. Ya sudah, tidak ada pihak yang peduli. Jadi berharap dengan kejadian ini kejadian yang luar biasa dalam kehidupan nyata kita, bahwa memang kita harus ada ukhuwah di antara kita, membangun persatuan umat. Juga ada pemimpin dunia Islam. Ya, ada pemimpin dunia Islam. Dan saya yakin kalau umat Islam itu punya pemimpin satu dunia ini, ya ada pihak yang menjadi tameng, yang melindungi ketika umat ini bermasalah, ada yang melindunginya, ada yang mengambil sebuah tindakan cepat. Kaum muslimin di seluruh dunia ya, Indonesia dengan negara lain, ayo kita bangun ukhuwah yang kuat. Kuwatul ukhuwah kita bangun. Yang kedua, wahdatul ummah, persatuan umat juga harus kita bangun secara kokoh. Terus yang ketiga, ya dalam Quran Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya. Jadi kata Allah, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini Allah menyuruh kita untuk seperti itu. Satu, pegang teguh kepada agama Allah, Islam dipelajari, diamalkan sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, jangan bercerai-berai. Kalau bercerai-berai itu tidak ada kekuatan di antara kita, ya, gitu. Bagaikan sapu lidi. Kalau satu-satu dipisah-pisah, itu tidak ada kekuatan dan itu bisa dipatahkan. Dan juga tidak ada manfaatnya. Tapi kalau sapu lidi itu digabung, kemudian diikat secara kuat, itu tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Tapi kalau udah satu-satu terpisah, itu sangat mudah untuk dipatahkan dan dirusak gitu. Maka dari itu, ya kita itu jadi sebuah ibrah bagi kita. Tapi kalau kita itu bersatu dalam sebuah ikatan yang kokoh, yang kuat, maka umat Islam tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan. Itu ketika kita bercerai-berai, ambil jalan masing-masing, karena perbedaan kepentingan politik, ekonomi, ya, kepentingan pribadi, kepentingan kekuasaan masing-masing, ya, bercerai-berai, itu sangat mudah untuk dipatahkan, sangat mudah untuk dihancurkan, ya, begitu. Jadi Al-Quran, Allah ya sudah memberikan satu konsep-konsep, prinsip dasar bagaimana membangun kekuatan umat. Itu hal yang paling penting. Jadi kita harus bersatu dalam
dalam memegang teguh agama, dan juga tidak ada kepentingan yang bermacam-macam, berbeda-beda. Kalau ada konflik kepentingan, yang sudah, ya, masalah ukhuwah, persatuan umat itu akan diabaikan. Saya itu hal yang terpenting dari pembicaraan malam hari ini, ya. Jadi saya kembali membahas kasus Gaza ini karena kita sudah tidak tahan lagi melihat kondisi di sana. Kita sudah mungkin kehabisan cara, ya, strategi bagaimana untuk menghentikan itu. Maka mudah-mudahan juga sekarang di obrolan malam hari ini, di antara para siswa juga teman-teman sahabat, para alumni mungkin bisa memberikan satu masukan, ya, gitu. Masukan untuk kita bersama disampaikan kepada para pemimpin dunia Islam, ya, mungkin sesuai kemampuan kita, ya, bagaimana caranya, bagaimana cara kita untuk menghentikan dan menolong Muslim Gaza, ya, begitu. Maka saya tolong untuk malam hari ini ada beberapa pendapat yang disampaikan, ya. Ratu Cendikia udah bergabung IPS 2. Azam Julio, ya, sudah bergabung. Coba silakan kepada teman-teman para siswa, ada pendapat yang mau disampaikan. Pemimpin Hamas, ya, itu baru pernyataan sepihak, ya. Pernyataan sepihak dari pemimpin Israel, Netanyahu. Kalau dari Hamas sendiri belum ada konfirmasi yang valid, ya. Jadi sampai hari ini saya tadi lihat di televisi, di media, ya, itu baru pernyataan sepihak dari pemimpin Yahudi Israel, Netanyahu. Tapi kalau dari Hamas belum ada pernyataan resmi. Kalaupun benar pemimpin Hamas itu syahid, saya yakin sudah siap pemimpin berikutnya, ya. Ketika Hania terbunuh syahid di Iran, dan kemudian penggantinya kemudian katanya dibom di Rafah, ya, di perbatasan dengan Mesir. Kalaupun benar terjadi, saya yakin pasti ada penggantinya, ya, gitu. Oh, betul, ya. Memang udah ada fotonya, ya, yang itu yang resmi, ya. Iya. Ya, tadi belum sempat lihat, ya. Tapi kalau memang sudah ada fotonya diperlihatkan, foto pemimpin Hamas pengganti Hania, ya. Saya yakin udah disiapkan penggantinya, ya. Ketika satu pemimpin syahid, pasti akan muncul pemimpin lain yang saya yakin dari sisi kualitas tidak akan jauh berbeda. Boleh jadi akan lebih militan, lebih kuat dari sebelumnya, ya, gitu. Kenapa Israel nggak berhenti? Tadi tujuannya untuk mengambil tanah Gaza, dan mereka ingin menguasai Palestina. Jadi tujuan mereka itu, kenapa sampai hari ini belum berhenti? Karena tujuannya ingin melakukan satu genosida, pemusnahan
Muslim Gaza. Setelah dimusnahkan Muslim Gaza, akan merampas tanah Gaza untuk pemukiman warga Israel. Dan mereka kedepannya ingin menghilangkan Palestina dari peta dunia. Yang ada adalah Israel Raya yang melingkupi Yerusalem, tepi barat, dan juga termasuk Gaza. Ya, gitu. Jadi sebelum habis Muslim Gaza, maka peperangan tidak akan pernah berhenti. Ya, sepanjang masih ada umat Islam di Gaza, dan sekarang sudah masuk ke camp pengungsian, itu akan dihabisi, ya gitu. Makanya sampai ini belum berhenti, terus akan dilakukan setiap hari, tidak pernah berhenti sampai habis gitu kan, sampai mereka bisa menduduki, apalagi Gaza kan sebuah tempat yang sangat indah dan subur, kata keterangan itu. Dan juga di sana ada minyak di sana. Ya, jadi sangat menarik untuk dijajah Gaza itu. Kalau Israel menyerang Indonesia, dijadikan kemudian buat Israel. Ya, kita nanti menguji kemampuan tentara Indonesia, sanggup nggak melawan Israel, sanggup nggak? Ingat bahwa di balik Israel adalah Amerika. Ingat itu, Amerika kan di balik itu. Tiap hari ngirim senjata, uang banyak, ya gitu. Mengirim senjataan, itu kan dari Amerika. Berani nggak Indonesia melawan Amerika? Berani nggak? Berani nggak, itu pertanyaannya ya gitu. Terus juga nanti kualitas kompetensi tentaranya bagaimana, ya nanti akan diuji. Bisa nggak melawan Israel? Setahun Palestina itu tentara Hamas masih bisa bertahan, belum habis semua. Ya, nggak tahu Indonesia kalau setahun di bom nasibnya bagaimana ya gitu. Nah, yang jelas Indonesia kan luas ya gitu, luas. Jadi kita belum bisa melihat fakta. Mampukah, andaikan Indonesia, mampukah tentara Indonesia melawan Israel itu? Sampai hari ini belum bisa ngambil sebuah kesimpulan, mampu tidak. Ya, berani nggak untuk melawan gitu kan. Pertanyaannya bagaimana, apa yang harus kita lakukan sebagai orang biasa ya tadi? Kita hanya sebatas memberikan bantuan material, uang, makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, ya paling itu. Yang kedua, paling membantu doa kepada Allah, berdoa kepada Allah, paling itu saja. Berdoa kepada Allah, nanti Allah yang melakukan untuk menolong saudara kita di sana. Beda kalau saya presiden, ya kalau saya presiden akan melakukan pendekatan dengan negara-negara yang lain, PBB dan sebagainya, adakan suatu kesepakatan, ya kita kirimkan pasukan terbaiknya, senjata terbaiknya, seluruh, jadi kita mengkoordinir seluruh pemimpin negara-negara Islam di dunia yang lebih dari 53 negara itu, terlebih lagi negara-negara yang ada di sekitar Palestina. Kita kompak semuanya, kirim pasukan terbaiknya, kita lawan bersama. Saya kira bisa ya.
Itu andai kata jadi presiden. Sekarang kan kita kan menjadi bukan apa-apa. Dan sekarang presiden kita kan lagi sibuk mau turun tahta, mau lengser ya. Yang baru juga sekarang mau melakukan pergantian pemain. Pelantikan di tanggal 20 hari Minggu tuh. Jadi boro-boro mikirin Palestina. Tapi kalau mereka punya giro keislaman yang kuat, pemimpin Islam kalau mereka punya giro keislaman yang kuat, maka saya yakin ya kalau ada kesungguhan semua negara Islam berkumpul di mana, ya mungkin di OKI itu, organisasi konferensi Islam, pemimpin dunia itu berkumpul sebuah tempat, lakukan sebuah kesepakatan, ambil sebuah tindakan, kirim pasukan, kirim senjata, membantu. Saya kira itu akan terjadi perlawanan yang berimbang. Dan minimal mereka, saya tidak semau gue ya, tidak semau mereka, sepuasnya membantai umat Islam gitu. Terus apa ini pertanyaan Pak mau nanya, misalnya kita ada utang puasa tapi bulan puasa telah datang, bagaimana Pak? Mau tanya, misalnya kita ada utang puasa tapi bulan puasa telah datang. Dan memang untuk kodo itu ya, kodo puasa memang harus segera ya, harus segera, jangan sampai datang lagi nanti akan semakin berat untuk menggantinya. Idealnya ketika kita sakit atau bepergian jauh yang membuat kita tidak tuntas berpuasa, ada yang batalnya, dan kita wajib mengkodoknya setelah Ramadan selesai sampai sebelum Ramadan tiba lagi. Ya, harus segera dilakukan. Nanti kalau sampai ketemu lagi Ramadan, ditambah lagi nanti kodok Ramadan yang akan datang ini, itu akan semakin berat ya gitu. Maka harus disegerakan, karena itu adalah hukumnya wajib. Fa'iddatu min ayyamin ukhor ya, pamangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhor. Jangan ditunda-tunda, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda, takut nanti gak bisa lagi kita untuk berpuasa. Untung kalau kita masih punya kesempatan hidup ya, masih ada umur. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, hilang sudah kesempatan itu ya. Makanya ketika ada peluang, kesempatan untuk mengkodo, segera lakukan kodo itu. Itu barangkali jawaban dari saya. Ada lagi yang mau menyampaikan saran pendapatnya terkait peristiwa saudara kita di Gaza yang sangat memilukan hati? Pak, sholat tobat sebabnya dilakukan kapan Pak? Bisa malam, bisa siang. Silakan lakukan. Malam boleh, siang boleh. Sholat tobat mah ya, gitu. Seperti sholat sunnah biasa saja, yang membedakan adalah niatnya. Terus diperbanyak nanti istighfar kepada Allah. Ya, jadi sholat tobat itu bisa dilakukan kapan saja, bisa malam, bisa siang, ya gitu. Ketika kita berbuat dosa, segera taubat kepada Allah, banyak istighfar, ya begitu. Saya akan pernah sholat di Masjid Istiqlal, ketemu orang yang mazhab dan gerakannya ada berbeda. Bedanya di mana? Di ini ya, di apa? Setelah ketika berdiri, tangannya digantung ya, nggak pegang begini kan, atau gimana? Ya mungkin ada melihat
cara menyimpan tangan yang berbeda mungkin ya. Gitu. Nah itu kalau kita ini ya, kalau kita kaji dalam fikih sholat dari 5 mazhab itu memang ditemukan beberapa perbedaan ya. Nah sepanjang itu ada dalil yang sahih yang kuat, itu boleh untuk dilakukan ya gitu. Jadi kita ketika melihat orang berbeda dalam cara sholat atau gerakan sholat, coba kita buka di fikih 5 mazhab terkait tentang kaifiyah sholat. Nah pasti di situ kita tidak akan lagi merasakan keanehan ya gitu. Dari takbir saja, takbiratul ihram itu kan ada perbedaan ya gitu. Iya. Jadi ketika melihat seperti itu, kita jangan berkomentar langsung kepada orang yang sholatnya ya gitu. Karena mereka saya yakin juga punya dalil, punya landasan. Ya kita nanti coba dikaji secara ilmiah. Ya dikaji secara ilmiah tentang beberapa kaifiyah sholat. Nah sepanjang di luar yang prinsip perbedaan itu masih boleh. Nah yang nggak boleh itu kalau memang rokaatnya ditambah, itu baru prinsip itu sudah tidak boleh lagi berbeda itu Pak ya gitu. Jadi kalau rokaatnya berbeda, terus rukunnya berbeda, mereka tidak lagi membaca Al-Fatihah, itu hal yang sangat prinsip. Tapi kalau hanya teknis ngangkat tangan, teknis menyimpan tangan apakah di dada, di perut, atau di bawah perut, atau perbedaan tentang bacaan ketika ruku, ketika sujud ya gitu. Itu perbedaan yang masih bisa ditolerir. Itu nggak ada masalah ya gitu. Jadi nanti kalau kita kaji tadi ke kajian tentang kaifiyah sholat yang aneka ragam itu, kita nanti akan memaklumi, oh ya berarti ada dalilnya, ini ada dalilnya. Kita tidak lagi terheran dan tidak lagi menyalahkan gitu kan gitu. Jadi untuk hal-hal yang boleh berbeda di luar yang prinsip, maka itu nggak ada masalah. Saya dulu pernah waktu Istiqlal juga ya, ketika saya sholat di belakang ada jamaah yang tangannya digantung, nggak megang ke bagian perut ya, ke lambung, tidak, digantung saja gitu. Ternyata setelah saya baca beberapa keterangan ya di buku itu, ternyata memang ada keterangan seperti itu ya gitu. Ada amalia seperti itu, ya sudah, setelah kita tahu ya sudah, itu sepanjang ada dalil ya, ada argumen, ada alasan, maka itu boleh dilakukan. Tapi itu hal yang ikhtilaf, yang boleh diperdebatkan. Tapi kalau yang sifatnya pasti ya, yang sifatnya pasti tadi menyangkut jumlah rakaat ya, lagi menyangkut waktu sholat dan sebagainya, itu baru hal yang tidak boleh berbeda. Tapi kalau masalah teknis tadi di luar yang prinsip, maka itu boleh berbeda dan kita tidak boleh saling menyalahkan. Biarkan saja, yang penting mereka punya dalil ya, punya argumen, punya alasan, punya hujah, itu masih boleh dilakukan. Itu barangkali jawabannya. Dan sekarang udah hampir 1 jam ya kita ngobrol, bertemu, kita diskusi.
Dan seperti biasa, pertemuan ngobrol ini, kajian malam itu ya sampai jam 9.30, karena jam 10 saya harus sudah tidur ya. Jadi saya harus sudah tidur pada rutin setiap jam 10 agar tubuh kita